course, for the World Cup. So the first two matches are very, very important. We need to be directly sharp. Ya, pemain yang kemungkinan akan kembali dipanggil lagi ke tim nasional di era Patrick Kluivert, namun kita akan membahas kebalikannya, di mana kita akan membahas tentang pemain-pemain langganan Shin Tae-yong yang kemungkinan tidak masuk selera Patrick Kluivert. Ya, pemain-pemain yang diprediksi tidak masuk dalam starting yang menjadi standar Kluivert saat nantinya memilih pemain. Penasaran? Siapa saja yang kemungkinan akan tersisi di era Patrick? Berikut pembahasannya. Yang pertama, si preman lapangan. Ya, begitulah fans Indonesia menyebutnya, dia adalah Justin Hubner. Ya, pemain ini memang dikenal sebagai pemain bertahan yang lugas dan tanpa kompromi saat menghalau serangan lawan. Aura kartu kuningnya sangat kental di dalam diri seorang Justin Hubner. Gaya bermain itu kabarnya terinspirasi dari sang idola Sergio Ramos. Namun, acap kali gaya bermain yang kelewat lugas itu justru merugikan tim nasional Indonesia. Oleh karena itu, Justin bisa saja terpinggirkan saat timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu tampaknya lebih menggemari pemain yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Patrick Kluivert bukan pelatih yang suka dengan pemain yang terlalu sering mengambil resiko, apalagi itu di area pertahanan sendiri. Selain itu, status Hubner yang masih jadi pemain Wolves U21 juga jadi pertimbangan pengalamannya bermain di level senior masih minim. Selain itu, skema permainan Kluivert kabarnya akan menggunakan 4 back. 2 slot back tengah akan menimbulkan persaingan yang ketat. Dan Hubner dinilai masih kalah saing dengan Miss Hilger dan Rizky Ridho. Ya, apalagi menurut Erick Thohir. Nama Elkan Bagot diprediksi bakal dipanggil lagi oleh Kluivert. Tentu Elkan akan meramaikan bursa pemain belakang lagi. Meski sama-sama berkaki kiri dengan postur tinggi dan kematangan berpikir yang baik. Di posisi kedua ada Nathan Joaon. Ya, Nathan benar-benar cuma pelengkap di Swansea City, bahkan sampai-sampai jersey putihnya selalu bersih karena tak pernah dipakai bermain. Tak cuma itu, Nathan juga berada di situasi yang serba nanggung. Jika masuk skuad Garuda, Nathan juga akan bersaing di pos back kiri, di mana di posisi ini sudah ada Verdong, kemudian Saina Patinama hingga Pratama Arhan. Kemudian jika mau mengisi pos gelandang, di posisi gelandang tengah kualitasnya masih kalah jauh dengan Ivar Jenner dan Tom Haye. Bahkan beberapa pengamat bola merasa kalau Nathan dan Tom Haye kurang cocok. Ya, kemudian yang ketiga ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya secara permainan sebetulnya masih masuk dalam kriteria. Menit bermain di level klub juga masih tinggi. Namun Ricky kemungkinan akan tetap kesulitan untuk menembus starting line up Kluivert. Ricky Kambuaya dikenal sebagai gelandang kreatif, tapi pengambilan keputusannya masih kurang baik. Untuk urusan transisi menyerang, pengambilan keputusan yang buruk bisa saja merusak tempo permainan. Jadi Ricky Kambuaya sepertinya akan menjadi pemain selanjutnya yang akan dicoret. Ya, apalagi kehadiran Jairo Ridowal juga akan berpengaruh pada posisi Ricky Kambuaya. Namanya kemungkinan bakal jadi yang dikorbankan jika Jairo bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, kemudian di posisi keempat, pemain yang akan dicoret datang dari sektor sayap. Sebetulnya muncul 2 nama di sektor ini, yaitu Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Namun karena Egy masih dalam top kualitas di musim ini, maka nama Witan jadi yang paling pas masuk daftar ini. Selain kualitas Witan yang masih kalah bagus dengan Egy, kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang hampir mirip. Nah, di balik itu kedatangan Ole Romani juga akan membuat Witan tercoret di posisi sayap. Seperti kita ketahui, Ole memang berposisi sebagai penyerang tengah. Namun dalam semusim terakhir, dirinya selalu dimainkan di posisi sayap kanan. Ya, posisi yang biasanya ditempati oleh Witan di era Patrick Kluivert, Ole Romani kemungkinan akan digunakan sebagai pemain sayap kanan. Nantinya Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri akan menjadi pelapis Ole Romani. Ya, yang kelima ada nama Rafael Struijk. Nama yang satu ini masih bisa diperdebatkan karena peran Rafael Struijk di era Shin Tae-yong begitu penting. Ya, dirinya jadi garda terdepan untuk memberikan tekanan kepada pemain bertahan lawan. High press dan mobilitas tinggi dari Rafael kerap merepotkan pemain-pemain lawan. Hanya saja, peran Rafael di lini depan dalam memburu gol masih jauh dari kata memuaskan.
terbukti dalam 22 laga bersama timnas senior. Kelahiran 2003 ini baru mengemas biji gol. Ya hadirnya Kluivert sebagai pelatih baru, tentu posisi Rafael Struijk bisa saja tergantikan oleh pemain lain. Tak cuma itu, kecenderungan Patrick yang gemar menggunakan penyerang nomor 9 juga akan membuat peluang Rafael untuk masuk line up makin kecil. Mungkin jika pelatih Patrick memilih untuk memasang Ramadan Sananta atau Dimas Derajat di lini depan, maka posisi sayap kiri akan jadi rebutan antara Liano dan Ragnar Oratmangun. Ya, kemudian di posisi ke-6 ada nama Pratama Arhan. Ya, di era Kluivert, Pratama Arhan sepertinya akan sulit dipanggil lagi. Meski saat ini sudah pindah ke Liga Thailand, namun Arhan belum reguler bermain di tempat barunya. Berbeda dengan di era Shin Taeyong, Arhan selalu dipanggil ke timnas. Namun di era Kluivert sepertinya ceritanya akan berbeda. Arhan juga akan bersaing dengan Verdong, Sandy Wall hingga Saino Patinama. Yaitu dia prediksi beberapa pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert. Menurut kalian siapa lagi yang akan dicoret di era kepelatihan pelatih Belanda tersebut? Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me too. Akhirnya membuat main hasil untuk Indonesia.